mengembangkan pemahaman Trinitas yang mana komposisinya adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Bunda Maria. Mohon koreksi kalau komposisi ini salah. Tapi yang saya masih ingat betul bahwa di dalam pemahaman ini mereka memasukkan Bunda Maria di dalam Trinitas ini. Nah, mohon pencerahannya Pak Bambang. Terima kasih. Trinitas di tanah Arab. Epifanius inilah yang bercerita bahwa di Elusa, wilayah Arab, ada kelompok yang memasukkan Bunda Maria sebagai objek sembahan. Konteksnya dalam bukunya itu dia mengatakan ada dua aliran ekstrim tentang Maria. Satu yang disebut anti-dikomarianisme. Kelompok yang membuang Maria dari teologi gereja. Pokoknya Maria itu hanya saluran, setelah selesai dibuang, tidak ada artinya. Tapi kelompok kedua itu adalah kelompok yang memuja Maria dan memasukkan sebagai objek penyembahan, namanya koliridianisme. Ilmu sangat penting dan mendalam. Jawaban cerdas dan tuntas Dr. Bambang Nursena tentang sejarah perkembangan Trinitas yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Maria di tanah Arab. Ulasan ini sangat penting, berharga, menambah wawasan kita. Oleh karena itu, saya benar-benar mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Dalam perkembangan sejarah Trinitas di tanah Arab, ini Pak Bambang, saya pernah mendapatkan narasi bahwa ada satu masa di mana ada sekelompok Nasrani, mungkin dalam masa penganiayaan, saya kurang jelas, yang menyingkir ke tanah Arab. Kemudian mereka mengembangkan pemahaman Trinitas yang mana komposisinya adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Bunda Maria. Mohon koreksi kalau komposisi ini salah. Tapi yang saya masih ingat betul bahwa di dalam pemahaman ini mereka memasukkan Bunda Maria di dalam Trinitas ini. Lalu kemudian di narasi yang sama saya baca bahwa ada sekelompok di tanah Arab yang melihat, loh, kelompok ini kok tidak berbeda jauh dengan kelompok pagan. Jadi mereka itu menangkapnya bahwa kelompok ini, yang mana kelompok mungkin pencalan umat Nasrani juga, saya juga kurang tahu, dianggapnya oh mereka juga menyembah banyak dewa. Lalu saya kaitkan sekarang, apakah gara-gara narasi ini kemudian muncullah agama Muslim atau agama Islam di tanah Arab? Karena mereka melihat kok kelompok ini seolah menyembah 3 dewa atau 3 Tuhan gitu. Nah, mohon pencerahannya Pak Bambang. Terima kasih. Trinitas di tanah Arab. Ketika gereja mula-mula di Yerusalem, kata Nosrim, Nasrani, dan kata Kristianos, Kristiani, itu dipakai dua-duanya. Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5 disebut salah seorang dari pemuka sekte Nasrani. Sementara di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, di Antiokialah untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristianos. Jadi dua-duanya ini sebetulnya dipakai oleh gereja mula-mula. Sebetulnya pengikut Yesus itu disebut Hodos, pengikut sang jalan. Karena Kristus sendiri yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi kemudian orang-orang di luar gerejalah yang menamai pengikut Yesus itu. Termasuk dialognya Paulus dengan pemimpin Roma itu, sehingga dikatakan di penyakit sampar yang menjadi salah satu dari pemimpin sekte Nasrani. Nah, kemudian
kata Nasrani itu menjadi tidak bagus lagi dipakai. Stigmanya begitu negatif ketika orang Yahudi sebagai reaksi terhadap kekristenan melakukan sebuah konsili di kota Yamnia. Jadi kalau Anda membaca Misnah maupun Talmud itu clear sebetulnya sejarahnya ya. Jadi pemberontakan Yahudi atau perang Yahudi itu dilakukan oleh kelompok namanya kelompok Selot. Nah kelompok Selot ini kan garis kerasnya Yahudi waktu itu dari Parisi kebanyakan. Karena Amha Aret, kebanyakan massa rakyat banyak itu dipimpin orang Parisi. Melakukan perlawanan. Kemudian ketika perang Yahudi pertama itu hampir usai, artinya Yahudi pasti akan kalah. Ada seorang rabi bernama Yohanan ben Zakkai. Dia menyadari sebentar lagi agama kami akan hilang karena bait Allah akan hancur. Lalu tiba-tiba dia menyuruh rabi juniornya, namanya adalah Eliezer ben Hirkanus, untuk menyelinap masuk ke perkemahan Jenderal Titus yang menghancurkan Yerusalem itu. Ketika kondisinya sudah baik, akhirnya sang guru sendiri menyelinap masuk ke tendanya. Dia mengucapkan salam bagimu wahai raja. Lalu Titus mengatakan, ada dua kesalahan yang kamu lakukan wahai rabi. Pertama, kamu menyebut aku raja, padahal aku bukan raja. Kesalahan kedua, jikalau kamu mengakui saya sebagai raja, kenapa kamu baru datang sekarang? Ketika peristiwa perang ini sudah hampir menghabisi kita dua-duanya. Dia mengatakan, memang engkau raja wahai Titus, tapi tidak sekarang. Terus dia begitu percakapan itu sedang, ini ada di dalam Misnah. Dalam percakapan tiba-tiba utusan dari Roma, ini Roma Pagan sebelum Roma Kristiani. Wahai jenderal, bersiap-siaplah karena kaisar sekarang wafat dan engkau akan ditunjuk sebagai penggantinya berdasarkan putusan senat. Wah, bener dong kalau gitu omongannya si rabi ini. Engkau raja tapi tidak sekarang. Wah, dia merasa tersanjung. Berarti kamu menubuatkan saya sebagai raja. Akhirnya mintalah sesuatu sebelum aku berangkat ke Roma. Tapi dia sudah nyindir dulu. Tapi jangan minta yang satu ini. Ketika si rabi ini mengatakan begini. Jikalau ada tong berisi madu. Lalu ada ular masuk ke tong itu. Kenapa kamu tidak mengambil tongkat. Dan kemudian mengambil ular itu dan membunuhnya di luar tong madu tadi. Kenapa kamu harus menghancurkan tong madunya? Lalu dia mengatakan, saya tahu. Kamu memohon supaya bait Allah jangan dihancurkan. Tapi untuk yang satu ini tidak ada kompromi. Mintalah yang lain. Akhirnya dia minta suatu tempat yang jauh dari hingar-bingarnya politik Yerusalem. Diberikan tempat yang namanya Yabne atau Yamnia. Disitulah Yudaisme tanpa bait suci. Yudaisme tanpa Yom Kippur. Yudaisme tanpa upacara penebusan. Nah sekarang upacara penebusan itu diteruskan oleh gereja yang namanya sakramen Ekaristi itu. Makanya kadang-kadang kita ini tidak melihat atau gagal melihat kesinambungan historisnya dari Yudaisme ini. Kemudian ketika isu-isu tentang kekristenan yang notabene juga sama-sama Yahudinya, saudara satu Taurat, mulai menggunakan Septuaginta sebagai dasar dari imannya. Orang Yahudi mereaksi itu di sebuah konsili namanya Yabne. Itulah awal kenapa Septuaginta ditolak. Karena Septuaginta sangat jelas bicara tentang anak darah, perawan yang melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya akan disebut Emmanuel. Dalam teks Ibrani kata Ha'almah itu bisa maknanya perempuan muda, bisa bermakna perawan, bisa bermakna gadis yang belum menikah.
Tapi kata parthenos dalam bahasa Yunani, Septuaginta, itu tidak punya makna lain kecuali sang perawan. Nah, itulah salah satu reaksinya. Ketika konflik antara Yahudi dengan Kristen ini sudah mulai memuncak, maka terbitlah sebuah kutukan di konsili Yahudi di Yabne tadi. Terkutuklah orang-orang Nosrim. Nah, sejak itu kata Nasrani tidak populer lagi. Karena orang Kristen tidak mau menerima stigma yang terkutuk. Dan yang dikutuk oleh Yahudi itu bukan hanya Nosrim. Parisi kan yang melakukan konsili itu. Yang dikutuk itu adalah Saduki, yang dikutuk itu Nasrani, yang dikutuk juga orang Eseni. Nah, itulah awalnya. Lebih parah lagi tahun 132 ketika perang Yahudi kedua. Kristen sama sekali tidak mau ikut dalam harapan bangsa Yahudi gara-gara Rabi Akiba. Jadi setelah Rabi Eliezer punya murid Akiba. Jadi ada 3 generasi. Itu Simon Bar Kokhba diangkat jadi Mesias. Orang Kristen ingat sabda Yesus supaya dia lari ke padang gurun. Jangan ikut lagi. Maka gereja kuno di Yerusalem, Patriark Yerusalem itu pindah ke Pela. Ini disebutkan dalam Historia Ecclesiastica dari Eusebius. Sejak saat itu, uskup-uskup di Yerusalem yang dulunya adalah masih kerabat Yesus. Tentu bukan kerabat fisik karena Yakobus saudara Yesus itu bukan saudara anaknya Bunda Maria, tidak. Itu anak dari Maria istri Kleopas. Jadi itu saudara sepupu namanya. Terus kemudian punya anak lagi namanya Simeon dan dialah yang menjadi uskup. Setelah perang Bar Kokhba, ini ya orang Yahudi Kristen ini semua sudah pindah dari Yerusalem. Akibatnya orang-orang Yunani lah yang menjadi pemimpin gereja Patriark Yerusalem itu sampai nanti munculnya skisma antara barat dan timur itu. Nah, tapi apa yang penting di sini ketika orang-orang Kristen non-Yahudi boleh tinggal di kota suci, tapi orang-orang Kristen latar belakang Yahudi tidak boleh tinggal di kota suci. Itu yang membuat perseteruan Yahudi Kristen semakin memuncak. Akhirnya terpisahlah gereja dari sinagog. Sejak saat itu kata Nasrani hilang peredaran dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tapi muncul kembali lewat aliran baru yang namanya Nasrani Mandayan. Bukan hanya Nasrani Mandayan, tapi kelompok El-Kesaid yang mengatakan kami ini Nasrani bukan Kristen. Kelompok Ebionit itu sisa-sisa kelompok Yahudi Kristen yang membangkang terhadap gereja yang universal karena dia menuduh Paulus telah membebaskan orang-orang Kristen non-Yahudi dari hukum Taurat. Lalu mereka menyatakan diri kami ini Nasrani bukan Kristen. Menjelang abad keempat ada catatan dari Epifanius dari Salamis. Epifanius inilah yang bercerita bahwa di Elusa wilayah Arab ada kelompok yang memasukkan Bunda Maria sebagai objek sembahan. Konteksnya dalam bukunya itu dia mengatakan ada 2 aliran ekstrim tentang Maria. Satu yang disebut anti-dikomarianisme. Kelompok yang membuang Maria dari teologi gereja. Pokoknya Maria itu hanya saluran, setelah selesai dibuang, tidak ada artinya. Itu anti-dikomarianisme. Tapi kelompok kedua itu adalah kelompok yang memuja Maria dan memasukkan sebagai objek penyembahan, namanya koliridianisme. Nah, dia bercerita, Epifanius dari Salamis ini, ketika itu ada orang-orang Arab di Elusa, kemudian kebanyakan anggota sektenya ini orang perempuan, lalu dia membuat gerobak-gerobak yang dihias dengan bunga, di mana patungnya Bunda Maria ditempatkan di situ, lalu diarak-arak kemana-mana. Kelompok ini
memasukkan Maria sebagai objek sembahan. Lalu Santo Epifanius dari Salamis mengatakan, Maria harus dihormati, tapi tidak untuk disembah. Maria harus kita hormati sebagai Bunda Kristus yang sepenuhnya Allah, tetapi tidak boleh kita masukkan dalam Tritunggal, karena Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kelompok ini yang oleh orang Arab disebut sekte Maryamiyun. Nah, apa hubungannya dengan Islam? Apakah Islam itu muncul dari sekte ini? Saya kira tidak semudah itu untuk mengatakan. Apalagi hal-hal seperti ini kita mesti hati-hati sekali. Kalau posisi saya mengatakan Islam itu agama di luar Kristen. Kita tidak bisa menilai Islam dari kacamata Kristen. Kita harus menilainya dari kacamata lintas agama. Jadi kita tidak boleh mengukur Islam dari ukuran kita. Begitu pula kita tidak boleh mengukur Kristen dari ukuran Islam. Ini saya akan kutipkan salah satu dari penafsir Quran yang cukup terkenal di awal abad 20, namanya Tafsir Al-Qasimi. Tafsir Al-Qasimi itu mengatakan begini, kalau kita mempelajari munculnya kultus terhadap Bunda Maria yang berlebihan di tanah Arab, inilah salah satu yang direaksi oleh Al-Quran. Mohon maaf, ini tidak pendapat saya hanya segera mengutip Tafsir Al-Qasimi. Nanti jangan di YouTube kan. Ya, Pak Bambang mengutip ini, wah jangan. Saya kadang-kadang hati-hati sekali kalau begini. Tafsir Al-Qasimi, dia mengatakan begini. Coba kita lihat redaksinya ayat Quran. Misalnya, siapa yang kafir di mata Islam itu? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasya. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu ketiga dari yang tiga. Lalu dikaitkan pula dengan surat yang lain, surat An-Nisa 171. Wala taqulu salasa, jangan kamu mengatakan Allah itu tiga. Siapakah yang dimaksud dalam ayat ini? Lalu Al-Qasimi merujuk pada surat Al-Maidah 116, di mana pada hari kiamat nanti Isa akan ditanya oleh Allah, A anta khulta linnasit takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isqallallahu, ketika Allah berfirman, wahai Isa, ya Isa, apakah kamu berkata pada sesama manusia, anta qulta linnasit takhiduni, jadikanlah aku wa ummiya dan ibuku ilahaini menjadi dua sembahan, dua ilah min dunillah selain Allah. Lalu Isa menjawab, bukan, Maha Suci Allah, dan seterusnya. Kata Al-Qasimi, ayat ini merujuk kepada sekte Maryamiyun. Nah, sekte Maryamiyun itulah yang oleh Santo Epifanius dari Salamis disebut sekte Koliridianisme. Salah satu ekstrim yang memuja Bunda Maria, tidak bisa membedakan antara hiperdulia dengan proseki, penyembahan dengan pemuliaan. Ini yang terjadi. Nah, ini menjadi bahan-bahan dialog yang cukup baik, termasuk oleh Mas Mun'im Siri dalam bukunya Polemik Agama itu disebutkan tentang pentingnya kita melihat Quran itu tafsirnya tidak tunggal. Kekristenan juga kita membaca Alkitab itu tidak bisa diwakili oleh tafsir tunggal. Ini keragaman dalam penafsiran, tentu kita bisa melihat konteks sejarahnya. Dan yang begini jangan jadi bahan perdebatan. Jadi biarlah menjadi bahan yang disimpan dalam hati seperti Bunda Maria. Ya, disimpan dalam untuk direnungkan terus-menerus, bukan untuk tidak dipercayai. Jadi Islam tidak hanya muncul karena reaksi terhadap satu ajaran tertentu, tapi ya memang dilihat secara lebih holistik lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
walaupun saya tidak tatap muka langsung kepada hambanya, Dr. Bambang Nursena, saya jujur mengakui begitu banyak pengajaran beliau terkait dengan doktrin ajaran yang sangat pokok, dasar dan utama dalam kekristenan. Oleh karena memang beliau memiliki wawasan pengetahuan yang sangat luas terkait dengan teologi maupun sejarah. Oleh karena itu, saya pikir tidaklah keliru dan salah. Ada banyak orang di luar sana yang tanda petik berguru kepada beliau, apalagi di era media sosial yang begitu pesat berkembang dan maju saat ini. Sehingga kapan saja, di mana saja kita bisa menyaksikan atau menonton pengajaran-pengajaran beliau yang begitu luas, tuntas, dan sangat mendalam. Saya merekomendasikan kepada Bapak Ibu Saudara, jika ingin mendapatkan ilmu yang sangat mendalam, silakan mengikuti pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena. Sangat tidak diragukan sama sekali, karena memang beliau sangat mumpuni dan berkompeten ketika menjelaskan Alkitab maupun menjelaskan sejarah kekristenan secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Hal itu tidak bisa dipungkiri oleh karena Dr. Bambang Nursena ini adalah seorang yang memiliki penguasaan yang sangat mendalam terkait dengan bahasa asli Alkitab, baik itu Ibrani, Aramik, Yunani, bahkan beliau juga memperlengkapi diri sedemikian rupa, lancar dalam berbahasa Inggris, berbahasa Jawa, berbahasa Arab, apalagi bahasa Indonesia. Jadi apa yang dipaparkan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena terkait dengan sejarah perkembangan Trinitas yang terdiri dari Allah Bapa, Putra, dan Maria, itu jelas terlihat benang merahnya sedemikian rupa. Kiranya apa yang disuguhkan ini dapat memberikan penguatan, pencerahan, dan pencerdasan kepada orang-orang Kristen, dan semakin membuka mata hati, mata rohani kita untuk mengerti kebenaran jikalaupun ditinjau dari sudut historis maupun sejarah.